selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A Business.id. Selamat hari Kamis semuanya teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Ketemu lagi kita di hari Kamis 18 Juli 2024 di Special Business Q&A di malam hari ini. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya dan bisnisnya berjalan dengan lancar. Tapi sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman yang sudah hadir. Apakah suara saya sudah jelas ataupun terputus-putus? Boleh bantu jawab ya di kolom komentar nih. Udah jelas atau terputus-putus atau masih delay? Boleh bantu dijawab ya di kolom komentar. Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi kita di sesi Business Q&A di Kamis 18 Juli 2024 yang hari ini spesial ditemani oleh Pak Budi Esman. Teman-teman yang sudah bergabung yuk boleh drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan sama teman-teman yang hadir di malam hari ini. Sebelum kita mulai, di sini pasti ada business planners yang baru follow business.id dan belum kenal nih sama program-program yang disediakan oleh business.id. Kita kenalan dulu yuk. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Dan teman-teman juga bisa akses video pembelajaran gratis dari sesi Business Forum yang tersedia di aplikasi business.id. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis. Selain itu, Business Planners juga bisa mengikuti pembelajaran gratis lainnya dari business.id, yaitu Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang diadakan 2 kali dalam 1 minggu, di hari Senin malam bersama Pak Baskoro Hadi dan di Rabu malam bersama Pak Budi Isman. Di biasanya pada pukul 19.45 sampai jam 20.45 malam ya teman-teman semuanya. Atau teman-teman juga bisa ikut kegiatannya Business.id, yaitu Business Forum via Zoom yang mengundang expertnya Business.id seperti Pak Budi Isman, Pak Paras Nasution, Pak Baskoro Hadi, dan masih banyak expert Business.id lainnya yang bergabung dalam sesi Business Forum ini untuk berbagi insight dan pastinya mengajak teman-teman untuk diskusi dan tanya jawab seputar bisnis tentunya. Nah, teman-teman bisa cek jadwalnya untuk Business Forum di Instagramnya Business.id, ataupun yang gak mau ketinggalan bisa langsung daftarkan diri juga di link pada bio Instagramnya Business.id di menu daftar Business Forum ya. Nah, Business.id juga punya program offline yang bisa bantu teman-teman untuk benahi bisnis loh. Bisnisnya teman-teman nih ya. Workshop, yaitu kita punya workshop Smart Business Map Advance yang merupakan program workshop untuk membantu Anda membenahi sekaligus memperbaiki fundamental bisnis dengan menggunakan 12 pertanyaan. Cocok untuk semua jenis bisnis, buat pemula ataupun teman-teman yang udah menjalankan bisnisnya bertahun-tahun dan saat ini ingin membenahi bisnisnya agar lebih profitable, sustainable, dan growing. Cocok banget ya. Nah, untuk workshop SBM Advance ini akan mempelajari 12 pertanyaan yang dibagi menjadi 3 modul utama, yaitu Playing Field yang merupakan arena bermain bisnisnya teman-teman semuanya. Lalu kita masuk ke Market Landscape, di mana Anda bisa menemukan marketnya teman-teman semuanya nih. Nah, sampai ke Operational Profitability, di mana Anda bisa memetakan bisnis untuk menentukan model fit yang tepat nih, bisnis model fit yang tepat. Workshop SBM Advance menggunakan metode intervensi training, coaching, dan mentoring yang dipandu langsung oleh Pak Budi Isman yang sudah berpengalaman selama 30 tahun di banyak multinational company seperti Sariusada SGM, Coca-Cola, ExxonMobil, Shell Oil, lalu masih banyak lainnya. Teman-teman banyak ya testimoni dari Pak Budi, teman-teman bisa cek juga. Dan teman-teman yang mau ikut bergabung di workshop SBM Advance bisa catat tanggalnya di tanggal 5 sampai 6 Agustus di Hotel Arya Duta Jakarta. Teman-teman yang mau daftarkan dirinya atau mau cari info lebih detailnya, mau cek kelas info detailnya, bisa langsung klik link di bio Instagramnya business.id di menu workshop SBM Advance. Atau teman-teman juga bisa cek feed Instagramnya business.id untuk detailnya ya. Oke, kita sudah di 19.47, kita tunggu Pak Budinya untuk bergabung ke room malam hari ini. Pak Budi boleh dikirimkan ya undangan untuk bergabung ke room malam hari ini. Oke, teman-teman yang hadir juga udah boleh drop nama dan domisilinya juga, karena kita mau kenalan nih sama teman-teman yang hadir malam hari ini. Kita bisa saling kenalan ya sama teman-teman yang hadir. Nah, buat teman-teman yang mau tanya investasinya berapa sih untuk workshop SBM Advance, teman-teman bisa cek info lebih detailnya dengan klik link di bio Instagramnya business.id ataupun ke feed Instagramnya business.id ya untuk detailnya. Oke, sebentar kita akan undang Pak Budi untuk bergabung ke room malam juga di kolom komentar. Kita tunggu sebentar ya teman-teman untuk Pak Budi bergabung ke room malam hari ini. Selamat malam Pak Budi. Malam Reza, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah sehat-sehat nih. Gimana teman-teman Alhamdulillah semuanya? Sehat-sehat juga ya? Mudah-mudahan. sehat
juga ya Pak. Semoga teman-teman juga yang hadir pada malam hari ini juga bisa sehat selalu dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya, nggak ada problem dan lain-lainnya. Oke teman-teman semuanya, boleh nggak nih Pak sebelum kita ke sesi bisnis Q&A malam hari ini ataupun nantinya berbagi insight ya Pak, boleh nggak nih diceritain dulu seminggu ke belakang nih Pak ada kegiatan apa bareng bisnis planner semuanya? Oh banyak ya, kan kemarin itu kita ada itu ya bisnis camp yang namanya Triple Value ya di Jogja. Nah habis itu saya sempat keliling juga ya ke teman-teman yang lainnya di Bandung kemarin 2 hari. Sebelumnya juga ke Surabaya. Habis sebelum itu saya sempat juga ke Malaysia ya sama Singapura. Balik lagi. Tadi juga baru aja sore ini saya balik ke Bogor, lihat salah satu teman kita yang ikut program kita juga, namanya itu PT DGH, dia punya produk namanya Gendes ya. Itu adalah feminine hygiene ya, bagus sekali ya, produknya bagus sekali. Kita ke pabriknya tadi ada 2, kemudian kita ke kantornya lihat ya operasionalnya. Kebetulan mereka juga memang kita selalu ya mencoba membantu teman-teman yang betul-betul pengen besar ya, dan scale up ya kita coba support mereka ya apa sih yang mereka butuhkan. Jadi tadi banyak pembicaraan kita mengenai itu dan di Bandung juga seperti itu ya ada beberapa bisnis fashion yang kita support di Bandung. Kemarin juga banyak diskusi ya akhirnya ya banyak juga sih pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan ya dari hasil pertemuan kita dengan mereka ya isu-isunya mereka sendiri apa saja. Nah, kemudian juga tentunya bagi kita itu adalah pelajaran yang mungkin bisa kita berikan juga sharing-sharingnya dengan teman-teman ya, karena apapun pengalaman teman-teman ya bisa saja itu menjadi bagian dari pembelajaran untuk kita semua gitu, Raisa. Yes, betul banget Pak. Selain kita mengajarkan ya Pak, tapi kita juga ngambil pelajaran nih dari teman-teman yang kita bantu, kita bina juga. Jadi teman-teman yang memang punya mimpi besar, mau scale up bareng bisnis.id, boleh banget kita punya banyak program. Teman-teman bisa cek program-programnya di Instagramnya bisnis.id ataupun teman-teman bisa cek ke websitenya bisnis.id untuk program-programnya bisnis.id. So teman-teman semuanya, malam hari ini Pak Budi udah nyiapin insight nih yang mau dibagikan sebelum kita tanya jawab pastinya. Nah, insight yang malam ini Pak Budi akan bagikan yaitu seputar strategi harga yang tepat. Nah, walaupun kita udah sering ngomongin ya Pak, strategi harga yang tepat tuh bangunnya kayak apa, step-stepnya seperti apa, tapi pasti banyak teman-teman yang sebenarnya bingung ya Pak, bagaimana sih menetapkan nih strategi harga yang tepat. Nah, malam hari ini Pak Budi akan merefresh lagi nih pikirannya teman-teman lagi untuk reminder teman-teman semuanya untuk strategi harga yang tepat tuh berimbas seperti apa, step-stepnya bagaimana juga ya Pak. Jadi kita akan dengerin insight-nya terlebih dahulu dari Pak Budi. Teman-teman boleh siapin pertanyaannya sambil dengarkan insight dari Pak Budi, ataupun teman-teman yang udah punya pertanyaan, boleh banget nanti drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar ya. Oke, kita mulai dulu dengan sesi sharingnya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Raisa ya. Selamat malam ya teman-teman semuanya. Selamat datang kembali ya. Mohon maaf kemarin saya nggak bisa ya karena kemarin saya masih dari perjalanan ya dari Bandung ya. Makanya kita geser ya ke hari ini bisnis Q&A-nya. Tapi ya nggak apa-apa ya, kita akan coba sharing dulu sebelum kita menerima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. Jadi siap-siapkan aja. Nah malam ini topik yang kita ambil itu soal harga ya. Dan ini sebetulnya adalah bagian dan rangkaian yang juga lanjutan dari yang minggu lalu ya. Kita bicara mengenai apa sih sebetulnya faktor-faktor yang dilihat ya kalau kita menggunakan Smart Business Map ya dengan 12 pertanyaan itu. Nah, kebetulan ya kalau kita lihat dari Smart Business Map itu sendiri ada pertanyaan nomor 7 gitu ya. Nomor 7 ya kalau Anda teman-teman yang sudah pernah belajar gitu ya. Itu mengenai bagaimana cara kita menjual produk kita. Nah, itu bagian dari modul yang namanya market landscape ya. Nah, kenapa ini topik yang saya coba angkat malam ini? Karena seperti yang saya sampaikan juga mungkin ke teman-teman ya, bahwa kadang-kadang kita merasa ya misalnya penjualan kita nggak bagus ya, kenapa kita stagnan dan segala macam, lalu kita berasumsi bahwa mungkin iklan kita yang nggak jalan, mungkin kita kurang membangun awareness-nya dan segala macam. Padahal seperti yang selalu saya sampaikan juga ke teman-teman, bahwa
banyak sekali faktor-faktor yang lain itu sebetulnya yang mempengaruhi jalannya bisnis kita, sukses atau tidak bisnis kita. Nah, salah satunya ya tentunya adalah mengenai bagaimana caranya kita menjual produk kita. Nah, jadi sebelum kita masuk ya tentunya bagaimana kita menjual produknya, tentunya kita harus punya produknya dulu kan gitu ya. Jadi produknya sudah ada. Nah, minggu lalu kita cerita tuh soal modul nomor satu ya di Smart Business Map itu yang playing field ya. Eh, Bagaimana kita melihat kategori bisnis kita ya. Nah, kebetulan ya tadi ya itu salah satu contoh ya yang kenapa saya bilang Raisa, bahasa kalau saya pergi ketemu sama orang atau teman-teman itu pasti di kepala saya itu 12 pertanyaan itu. Nah, jadi tadi juga sama. Waktu saya melihat Gendes itu produknya feminine hygiene-nya itu, yang pertama sekali yang kita coba diskusikan juga tadi itu adalah mengenai kategorinya. Kategorinya apa sih? Ini perawatan wanita kah, hygiene kah, personal care kah, dan segala macam. Karena beda-beda kategori akan beda-beda juga cara kita menanganinya. Termasuk juga dalam sisi harga. Nah, makanya kita masuk soal harga ya malam ini gitu ya. Jadi kategori tertentu bisa saja dia punya yang namanya itu harga yang umum gitu ya untuk sebuah kategori misalnya ya. Jadi misalnya kalau yang paling gampang tuh kalau kita lihat misalnya kita membeli mobil misalnya ya. Nah, mobil itu ada kategori-kategorinya, misalnya mobil MPV misalnya ya, multi purpose vehicle, seven seater. Ada juga yang low cost MPV ya. Nah, itu kalau antara merek satu dengan merek yang lain, Toyota, Daihatsu mungkin, ya Suzuki, Mitsubishi, pasti harganya itu ya sudah ada itu kira-kira di mana gitu ya. Karena kategori itu sendiri juga akan menentukan siapa kemungkinan besar pasarnya ya. Nah, itu juga ditentukan oleh siapa target market kita yang kita sampaikan minggu lalu ya di dalam modul playing field ya dari Smart Business Map ini. Nah, jadi kalau kita sudah punya produk, produk itu kita sudah bisa diterima oleh pasar kita ya. Segmen pasar kita juga sudah jelas misalnya ya. Kemudian juga istilahnya itu tadi itu bahwa produk yang kita desain ini kita sudah tes gitu ya. Kok kayaknya bisa diterima ya. Nah, tentunya kita pengen menjual ya produk ini. Nah, menyiapkan penjualan itu selain dari saya skip ya pertanyaan nomor 6 itu yang namanya diferensiasi ya, pembedanya kita dengan kompetitornya. Jadi saya skip itu malam ini karena kita mau lompat langsung ke bagaimana caranya kita menjual produk. Nah, di dalam Smart Business Map, ya, kita bicara kalau kita mau menjual sebuah produk, ada 4 hal ya yang harus kita pikir ulang dan rencanakan ya. Jadi satu itu adalah soal produk dan harganya. Nah, itu yang kita akan bahas malam ini. Lalu yang kedua soal sales dan marketingnya, eksekusinya. Jadi bukan soal brandingnya ya, tapi lebih sales dan marketing executionnya, eksekusinya. Kemudian soal channel sales dan distribusinya gitu ya. Kemudian soal komunikasinya. Nah, itu biasanya di dalam pertanyaan yang nomor 7 ya di Smart Business Map ini, ya kita ada 4 hal yang kita bahas ya lebih dalam ya. Bagaimana produk kita menetapkan harganya ya tepat gitu ya. Lalu kalau kita sudah punya harga yang tepat itu apa sih aktivitas marketing dan sales yang harus kita lakukan gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengembangkan channel sales dan distribusi kita supaya produk kita bisa berada di dekat customer kita atau dengan mudahnya customer misalnya pengen beli dia akan bisa mencarinya misalnya. Nah, kemudian soal komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan konsumen kita agar tadinya itu ya brand kita itu bisa dikenal lebih luas ya, paham brand kita itu apa artinya untuk mereka, lalu bagaimana kita membuat mereka loyal dengan kita. Nah, itu 4 hal sebetulnya yang kita bahas ya di dalam pertanyaan nomor 7 di Smart Business Map. Nah, malam ini kan pertanyaannya adalah, oke, bagaimana caranya kita menetapkan soal harga? Nah, karena harga ini sendiri juga bagian dari
keberhasilan kita. Jadi menetapkan harga yang salah gitu ya, bisa jadi ya bisnis kita juga tidak jalan dengan baik gitu. Walaupun seperti yang saya sampaikan bahwa harga memang bukan satu-satunya ya, tetapi ya salah menetapkan harga itu juga menjadi blundernya kita yang bisa saja mengakibatkan bisnis kita tidak lancar jalannya. Jadi teman-teman yang mungkin yang sudah pernah juga mungkin ikut program kami gitu ya, yang pernah ikut Smart Business Map baik yang online maupun yang Smart Business Map Advance misalnya ya, pasti sudah sering kita diskusi soal ini. Apa sih faktor-faktor yang teman-teman perlu pertimbangkan ya dalam menetapkan harga? Kenapa saya bilang seperti ini? Karena pada umumnya ya, pada saat saya ketemu dengan teman-teman ya, saya tanya, harganya berapa sih? Oh iya Pak, harganya misalnya katakanlah 100.000. Oke, kenapa 100.000? Kan pertanyaannya. Nah, yang paling sering jawabannya ada dua. Satu, ya kompetitor kita kira-kira segitu Pak harganya. Kompetitor kita kira-kira segitu harganya ya. Tapi yang kedua, yang sering juga dijawab oleh teman-teman, karena kita HPP kita 50 Pak. Habis itu biaya kita ada 25. Maka kita harus punya profit 25 gitu ya. Sehingga harganya ditetapkan 100 gitu ya. Nah, itu dua pendekatan yang paling sering ya saya dengar dari teman-teman gitu. Nah, apakah itu salah atau tidak? Ya enggak juga sih. Gitu. Tapi kalau hanya itu caranya kita menetapkan harga, ya akhirnya bisa-bisa jangan-jangan mungkin saja itu bukanlah harga yang tepat untuk produk kita ya. Nah, jadi memang dalam menetapkan harga itu biaya produksi kita ya, atau yang mungkin lebih sering dikenal oleh teman-teman tuh HPP-nya itu menjadi penting gitu ya, karena kan nggak mungkin kita menjual produk tuh yang tentunya kita rugi misalnya ya, kan nggak mungkin ya. Nah, tetapi ingat bahwa ya soal harga pokok kita berapa dan segala macam itu bagi konsumen kita itu mereka kan nggak peduli sebetulnya. Ya. Mereka nggak peduli iya, harga berapa sih biayanya untuk membuat produknya, nggak terlalu peduli. Jadi kalau misalnya Raisa misalnya makan ayam goreng, emang peduli Raisa harga HPP-nya berapa? Enggak. Yang penting harga ayam goreng ini 15.000 misalnya itu pas nggak untuk saya. Nah, kalau pas saya akan beli gitu ya, dan value-nya pas dengan saya dan cocok untuk kantong saya akan beli. Tapi kalau enggak, ya udah. Tapi kan bisa aja bilang, ya tapi kan nggak mungkin saya menjualnya itu di bawah 15.000 karena HPP saya udah tinggi gitu. Ya konsumen kan nggak peduli. Ya terserah, ya kemampuan saya segini kan gitu. Nah, jadi artinya apa sih? Artinya adalah teman-teman itu ya bukan harga secara internal penting untuk kita memahami harga pokoknya kita, biaya produksi kita. Tapi di sisi konsumen ya yang dia pikirkan hanyalah value dari produk atau jasa yang ingin dia beli itu sesuai atau tidakkah ya dengan persepsinya mereka ya. Jadi itu yang paling penting untuk mereka kan itu ya. Nah, jadi kalau persepsinya mereka ini mahal karena mungkin ya melihat produknya, mungkin merasakan produknya, mereka merasakan masa wah ini mahal ini kan gitu ya. Persepsinya gitu ya. Walaupun mungkin kita bilang loh kita nggak banyak untung di situ itu. Tapi walaupun kita jual rugi pun, tapi bagi konsumen kalau persepsi dari produknya itu tetap aja tidak sama dengan harganya, maka dia akan dianggap mahal kan gitu. Nah, jadi artinya apa sih? Kita harus memahami target dan segmen konsumen kita itu ya kira-kira value-nya untuk mereka ya itu berapa sih nilainya kalau mereka melihat atau mencoba memakai produk dan jasa kita. Nah, jadi ini salah satu yang terpenting bagi saya karena jarang kita ya atau teman-teman yang saya lihat itu melihatnya itu dari sisi konsumennya kan itu. Lebih sering melihat berapa biaya saya dan saya harus dapat untung atau tadi itu
Kompetitor saya menjualnya 100.000, ya saya menjualnya kira-kira 99.000 biar lebih murah dari kompetitor saya kan itu. Nah, padahal ya bisa jadi ya produk kompetitor itu bukanlah produk untuk segmen pasar kita. Bisa jadi tidak kan itu. Nah, sehingga kalau kita membandingkan itu, ya bisa-bisa jadi salah kita menetapkan harganya. Oke. Jadi pertama tadi itu penting memang secara internal kita paham berapa biaya produksi kita, biaya HPP kita. Tapi yang kedua, kita harus paham target dan segmen pasar yang ingin kita tuju itu, ya, memahami mereka, termasuk di situ yang namanya, kalau saya dulu istilahnya ya, kalau zamannya saya dulunya, waktu saya masih jadi CEO ya di beberapa tempat yang saya jalankan bisnisnya itu, kita namakan itu namanya affordability. Kemampuan konsumen di segmen dan pasar yang kita layani itu berapa sih untuk produk dan kategori yang kita jual. Jadi itu ada gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya konsumen itu untuk produk kategori kita, misalnya katakanlah misalnya ayam goreng misalnya ya. Ayam goreng. Segmen pasar kita siapa sih misalnya ya, oh segmen pasar kita kelas menengah, menengah bawah, yang sifatnya seperti ini segala macam lah ya, psikografis dan behaviornya. Nah, dari situ mungkin kita harus memahami, nah kalau kita menjual ayam goreng untuk produk ayam goreng kita ini ke konsumen kita itu gitu ya. Nah, kira-kira kemampuan mereka itu berapa sih sebetulnya untuk membeli satu ayam gorengnya. Nah, kalau misalnya berdasarkan hasilnya, misalnya penelitian kita atau mungkin diskusi kita dengan mereka, mereka mampunya itu adalah di 10.000, lalu kita menjualnya di 15.000, maka kemungkinan besar mereka tidak akan beli kan itu. Karena itu di atas dari kemampuannya mereka gitu ya. Karena pasarnya kita bukanlah pasar yang dengan harga segitu. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah ya tadi itu. Ya, pertama harganya itu saja tidak sesuai dengan kemampuannya. Apalagi kalau misalnya produk kita itu dinilai ya value-nya itu nggak cocok dengan harganya. Ya. Udahlah mereka nggak mampu, habis itu nilai dari produk atau jasanya itu menurut persepsinya mereka nggak sesuai dengan apa yang mereka harapkan juga. Nah, sehingga itu membuat dia lebih parah lagi gitu. Sehingga dari sisi kemampuannya aja mungkin mereka nggak akan beli, tapi kalaupun mereka mau membeli pun, kalau mereka akan merasa tetap mahal karena value-nya atau nilai-nilainya yang mereka persepsikan itu tidak sama dengan harga yang kita tetapkan untuk kita jual ke mereka. Nah, jadi itu penting banget bagi saya juga perlu untuk teman-teman pertimbangkan. Nah, yang ketiga, ya sudah pasti ya kompetitor itu ya kita pantau harganya. Tapi ingat ya, kompetitor itu berarti kompetitor yang mana? Yang target marketnya atau segmennya itu memang mirip dengan yang kita punya. Jadi nggak bisa misalnya kita menjual Avanza gitu ya. Lalu kita melihat harganya Mercedes gitu ya untuk jadi pembandingnya. Ya kan nggak mungkin dong kan itu ya. Ya Avanza mungkin dengan Xenia misalnya ya mungkin itu contohnya ya. Memang kompetitor itu penting kita pantau, tapi ingat loh kompetitor itu kan macam-macam, ada kompetitor yang langsung, ada kompetitor tidak langsung, dan juga ada yang kompetitor yang segmennya itu tidak sama ya walaupun produknya mirip gitu. Nah, ini kan akhirnya bisa jadi berbeda juga gitu ya harganya ya. Nah, kemudian yang keempat tadinya ya, jadi selain dari kompetitor tadi itu, nah ini yang selalu diajarkan oleh Pak Baskoro ya. Jadi kalau nggak salah udah selesai ya value creation-nya 2 hari ya, Raisa ya. Sudah Pak, Oke, di hari Senin dan Selasa kemarin. ya jadi 2 hari kemarin ada workshopnya bisnis.id yang offline ya dengan Pak Baskoro Hadi mengenai value creation. Saya yakin banyak sekali dibahas oleh Pak Bas ya mengenai price to value ya, nilai dari sebuah value atau nilai dari sebuah produknya itu
di benaknya konsumen dibandingkan dengan harganya. Jadi itu harus sangat-sangat dipikirkan gitu ya dalam menetapkan harga. Jadi jangan sampai value kita dianggap lebih rendah daripada harga yang mereka harus bayar. Nah, maka yang paling bagus apa sih? Yang paling bagus adalah value dari produk dan jasa kita itu dinilai oleh konsumen kita lebih tinggi dibandingkan harga yang mereka harus bayar. Nah, itu mereka merasa, wah beruntung ya, kok murah ya, kok kayak gini ya, oh kayak gini kok bisa murah ya, nah kan gitu ya. Nah, kalau sudah begitu, itu kemungkinannya kita bisa menjual lebih banyak, menjadi lebih tinggi, kan itu. Nah, justru kita kan jarang melihat dari sisi itu. Kita hanya melihat ya tadi itu kompetitor berapa, atau tadi harga pokok kita berapa, kita harus dapat untung berapa, gitu ya. Nah, yang kelima, ya biasanya mungkin teman-teman juga harus pertimbangkan ya gitu ya. Yang kelima itu adalah eh, ada produk-produk tertentu ya tergantung kategori. Makanya penting sekali yang minggu lalu kita bahas soal kategori bisnis kita ya. Jadi ada kategori bisnis kita yang mungkin sensitif terhadap perubahan harga ya. Nah, kalau kategori bisnis kita itu adalah bisnis yang sensitif terhadap perubahan harga, maka penetapan harga kita itu sangat-sangat penting untuk betul-betul dipertimbangkan dengan baik gitu ya. Contohnya apa? Misalnya ya, contohnya. Kalau kita lihat misalnya produk-produk komoditas misalnya ya. Komoditas itu produk-produk yang mungkin brandnya itu nggak ada ya. Misalnya kelapa sawit misalnya ya. Kopi yang mungkin robusta misalnya yang belum ada mereknya ya kita jualan itu misalnya atau beras misalnya atau apapun lah yang boleh dikatakan sifatnya tuh komoditi gitu ya. Nah, kalau itu biasanya sensitif ya terhadap harga gitu ya. Nah, sehingga turun naiknya harga itu akan menentukan juga turun naiknya biasanya penjualannya kita. Nah, itu satu. Yang kedua, ya, mungkin teman-teman juga harus lihat bisnisnya itu, bisnisnya ini produk primer atau yang dibutuhkan oleh konsumen ya, yang diprioritaskan atau produk kita ini sebetulnya bukanlah prioritas utama. Nah, jadi contohnya misalnya ya, uh, saya dulu waktu masih di zaman saya masih di Coca-Cola dulunya gitu ya. Coca-Cola itu kami anggap bahwa dia itu adalah produk secondary namanya. Produk secondary itu adalah produk yang ya kalau saya senang, saya lagi ini, saya akan minum itu. Tapi bukanlah menjadi kebutuhan pokoknya saya gitu. Jadi artinya saya nggak akan mati kalau saya nggak konsumsi itu kan itu kira-kira. Ya. Nah, kalau jenis produk kita atau kategorinya model-model seperti itu, maka ya konsumennya itu biasanya akan rentan dan sensitif terhadap perubahan harga. Jadi kalau harga kita nggak pas aja itu langsung mereka tidak akan membeli karena bagi mereka ya toh juga nggak penting-penting amat gitu ya. Nah beda misalnya dengan pulsa misalnya ya, saya nggak tahu ya Raisa ya kalau kalau zaman sekarang anak-anak muda ini kalau habis pulsanya langsung rasanya pengen meninggal aja itu. Saya mending nggak makan, yang penting ada pulsa kan gitu ya. Jadi kalau begitu ya harga di situ walaupun menentukan juga ya, tetapi beda ya kalau kita misalnya membeli produk yang kayaknya ya antara penting dan tidak kan itu ya. Nah, jadi kategori bisnis kita atau produk kita itu pun juga akan menentukan pricing strategi atau strategi yang tepat ya untuk harga kita. Nah, terakhir ya, memang ya kadang-kadang ada perusahaan, ada juga orang yang pengen misalnya minimum keuntungannya harus ada gitu. Jadi kalau saya mau berbisnis, saya harus ada minimum keuntungannya seperti ini karena biaya saya seperti ini dan segala macam. Nah itu boleh ya, jadi pertimbangan terakhir gitu ya. Itu boleh saja dipertimbangkan berapa sih margin yang ingin saya dapatkan. Nah justru banyak juga yang saya temui gitu ya, teman-teman yang harga pokoknya murah sekali gitu. Misalnya 15% aja sehingga dia punya namanya keuntungan kotor itu bisa 85%.
Nah, menurut saya itu kan besar sekali gitu ya, besar sekali. Mereka sampai punya margin bisa 50% gitu ya, atau net profitnya. Nah, saya nggak tahu ya, tapi bagi saya sih, saya mending diturunkan ya net marginnya ya, tapi saya gunakan uang itu ya, yang saya turunkan harganya itu ya, profitnya saya itu, tapi saya gunakan untuk membangun brand saya, membangun infrastruktur saya, sehingga saya mendapatkan volume yang jauh lebih besar dibandingkan yang sekarang ini. Karena ujung-ujungnya bisnis yang sehat itu adalah bisnis di mana volumenya ya bukan soal harga dan omsetnya saja. Volumenya yang dikonsumsi oleh konsumennya itu terus-menerus meningkat. Nah, sehingga kalau volume kita menjadi besar, sebetulnya kita bisa mendapatkan efisiensi atau skala ekonomis yang bisa membuat toh ujung-ujungnya profit kita menjadi lebih baik lagi gitu ya. Nah, itu kira-kira sekilas gitu ya. Kalau tadi kan kita mengatakan kenapa sih harga yang tepat ini penting kita bahas malam ini. Pertama, ini adalah bagian dari ID yang kebetulan depan ada ya tanggal 5 dan 6 ya. Jadi kalau teman-teman mau gabung nantinya ya. Nah, jadi ini hanya baru satu bagian saja dari 12 pertanyaan itu dan banyak sekali dan ini hanya baru dari sisi strateginya. Nah, kita belum lagi cerita soal bagaimana kita misalnya mengeksekusi misalnya ya marketing program kita ya, aktivitas marketing yang bisa membangun awareness-nya kita, membangun diferensiasinya kita dan segala macamnya. Belum lagi soal channel sales dan distribusi yang tepat untuk channel yang untuk kategori bisnis kita yang tepat gitu ya, dengan harga yang tepat dan segala macamnya. Kadang-kadang ya tadi itu seperti harga pun kadang-kadang setiap channel sales kita bisa saja berbeda-beda. Kan itu ya. Contohnya aja teman-teman sekarang misalnya ya. Kalau yang bermain di katakanlah misalnya di kuliner atau dimanapun yang jualan online misalnya ya. Mungkin harga yang kalau orang beli offline-nya misalnya harganya 10.000, tapi kalau di order lewat GoFood misalnya bisa jadi 15.000 karena dia harus naikkan karena banyak biaya-biaya lain misalnya. Nah, jadi nah itu ya bagus atau tidak ya kalau bagi saya sih saya nggak suka ya. Kalau bisa ya harganya sama bagi saya, tapi bisa saja karena perannya channel sales dan distribution itu beda-beda untuk produk kita, maka bisa juga ada sedikit perbedaan-perbedaan harga yang misalnya ada di channel-channel salesnya itu. Contohnya aja lah minuman ya, atau misalnya minuman air mineral gitu apa. Beli di hotel bintang 5, lalu beli di pinggir jalan ya. Beda banget harganya, ya, bisa 3 kali lipat ya. Beli pada saat kita butuh ya, misalnya lagi liburan sama anak-anak di kebun binatang, orang lagi rame ya. Harga air mineral di situ ya pasti mungkin lebih mahal ya karena channelnya berbeda, sehingga itu mengakibatkan penjualannya juga akhirnya harganya berbeda gitu ya. Jadi itu sedikit insight aja tambahan bagi saya, tapi intinya adalah salah satu faktor tentu yang dipertimbangkan dalam membangun bisnis yang baik itu adalah harga yang tepatnya itu ya. Nah, kita sudah bahas itu, tapi harga ini hanya sebagian kecil dari pemahaman bisnis yang lebih komprehensif ya untuk teman-teman yang harusnya teman-teman paling tidak belajar terus-menerus ya, sehingga teman-teman bisa perbaiki bisnisnya dari semua angle, bukan hanya dari satu bagian saja. Gitu Raisa, mungkin ya dari saya dulu gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas insight-nya di malam hari ini. So, teman-teman semuanya udah dapat ya insight-nya. Kenapa sih strategi harga yang tepat ini sangat berpengaruh nih terhadap bisnis saya teman-teman semuanya. Ada banyak banget faktor ya Pak. Tadi ada 6 yang udah di-share sama Pak Budi. Ini faktor-faktornya teman-teman bisa terapkan saat menentukan harga untuk produk ataupun bisnisnya teman-teman semuanya. So, teman-teman yang udah punya pertanyaan, boleh banget drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Oke Pak, tapi sambil nunggu business planners yang lain untuk bertanya ya Pak.
ini kan ada ya Pak, ada kategori bisnis yang sensitif terhadap perubahan harga dan tentunya ini rata-rata adalah barang ataupun produk yang secondary ataupun memang teman-teman mungkin kalau nggak pakai ini nggak masalah gitu Pak. Nah kalau misalkan teman-teman nih Pak yang punya yang mungkin saat ini bisnis.id bina atau teman nih Pak, ada nggak sih Pak kategori yang seperti ini juga nih Pak, yang bisnisnya sensitif nih Pak terhadap perubahan harga dan gimana sih mereka menghadapi atau mengatasi nih Pak adanya perubahan Hmm. harga terhadap kategori bisnisnya tersebut? Ya sebetulnya banyak ya. Jadi tadi itu bukan hanya kategorinya saja ya, sensitif itu termasuk konsumennya sensitif atau tidak. Jadi pada Oke. umumnya gitu ya, konsumen-konsumen menengah bawah pasti sensitif gitu ya. Jadi Hmm. mereka aja sebagai konsumen juga sensitif terhadap harga itu. Tapi barang yang dibeli pun juga bisa juga sensitif terhadap harga itu, kan gitu ya. Jadi bayangkan ya, kalau misalnya kita kelas menengah bawah gitu ya, mau beli mie goreng ya, harganya 30.000 gitu ya. Jadi kita mikir-mikir ya, ini 30.000 mie goreng apaan sih kan itu ya. Nah, ya mie goreng itu sekarang pertanyaannya ada nggak alternatif lain gitu ya yang bisa saya gunakan misalnya ya untuk apa namanya untuk menggantikan mie goreng yang 30.000 itu. Kalau ada, maka saya pasti akan mencari alternatifnya gitu. Karena saya sensitif terhadap harga yang mahal karena saya tidak punya kemampuan. Makanya tadi itu saya bilang bahwa salah satu yang biasanya yang paling penting bagi saya yang menetapkan harga adalah kemampuan dan daya beli dari konsumen itu yang harus kita pertimbangkan gitu ya. Nah, ini yang akhirnya bagi saya sih, jadi kalau kita lihat banyak ya contoh-contohnya, ada beberapa contoh saya nggak sebutkan anunya gitu ya. Ya dia menjual jual kue gitu ya. Nah, kuenya kebetulan memang kuenya itu adalah untuk kelas menengah bawah dan produknya sendiri ya mungkin tidak ada diferensiasi yang kuat dan brandnya belum dikenal dengan baik gitu ya. Nah sehingga yang diandalkan awal-awalnya adalah hanya harga yang murah karena dia tahu pasarnya itu adalah pasar-pasar yang sebetulnya kelas menengah bawah dan sensitif ya. Tapi lama-lama ya setelah 2 tahun dia mencoba tidak menaikkan harga, lama-lama dia pasti yang namanya harga itu nggak ada yang nggak naik gitu. Bahan baku pasti naik, ya gaji gaji pasti naik tiap tahun, gaji karyawan kan nggak mungkin nggak naik misalnya ya, UMR naik, BBM mungkin naik dan segala macam. Jadi sampai kapan nih mereka bisa menahan harganya? Jadi waktu itu setelah 2 tahun mereka coba nih naikkan harga kan itu. Nah ternyata waktu mereka menaikkan 10% itu bisnisnya drop 20%. Oke. Jadi bayangkan Mhm. itu ya. Ya, jadi dia pikir kan, oh kalau saya naikkan harga 10%, ya mudah-mudahan nggak turun nih pembelian Silakan ya saya Pak. gitu. Mhm. Ternyata volumenya turun 20%. Jadi sebetulnya dengan dia menaikkan harga misalnya tadi ya, katakanlah misalnya kita jualan 10, ya ini contohnya aja ya. Contoh kita jualan 10 volumenya, lalu harganya katakanlah 1.000 misalnya ya. Nah, jadi kan tadinya dia dapat omset berarti berapa? 10.000 tuh. Mhm. Karena Betul. 1.000 dikali 10 kan gitu ya. Mhm. Nah, sekarang dia mau naikkan harganya 10%. Jadi dia 1.100 nih, ya kan itu ya. 1.100 gitu ya. Dia naikkan harga. Kalau volumenya sama gitu ya, dia tetap bisa jualan 10 ya. Maka dia omsetnya pasti naik dong kan itu ya. Menjadi Mhm. 11.000 kan. Tadi 10.000 jadi 11.000. Kalau volumenya nggak turun nih. Kan gitu ya. Mhm. Yes, Nah, kalau misalnya dia naikkan 10 tadi ya, jadi 1.100 ya. Sekarang ya faktanya dia turun 20%. Berarti turun volumenya 2 gitu. Jadi dia hanya bisa jualan 8, tadinya 10, turun jadi 8, walaupun harganya naik jadi 1.100. Jadi 1.100 dikali 8 itu 8.800 gitu ya.
Nah, 8.800 ya, ya berarti kan turun dari 10.000 ya pada saat harganya nggak naik ya. Dan dibandingkan dengan harga naik tadinya itu ya, ya kalau ya artinya itu dia dropnya itu ya, jadi artinya kenaikan harganya itu tidak bisa menutupi ya kekurangan yang diakibatkan oleh penurunan volumenya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka itu tidak bagus sama sekali gitu. Nah, jadi ini yang harus kita carikan jalan. Jadi mending kalau saya misalnya contohnya, mungkin kita tes naiknya 5% gitu. Jadi naiknya Oke. 5% misalnya, tapi dia turunnya misalnya, katakanlah saya nggak tahu ya, turunnya mungkin nggak turun dia misalnya ya, atau turunnya cuma satu. Jadi minusnya itu nggak sama dengan kalau kita kurangnya dua gitu. Nah, ini harus dites. Biasanya itu yang kita namakan price sensitivity analysis. Jadi analisa sensitivitas harga. Berapa persen sih penurunan volume kita diakibatkan oleh berapa persen dari kenaikan harga kita. Nah, itu penting banget gitu ya. Nah, itu kan faktornya dua tadi itu. Target market konsumen kita ya. Kemudian juga tentunya adalah kategori bisnis kita. Nah, kemarin ini kan kita lihat nih secara global ya, bisnis 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 di dunia ini kan banyak yang tidak sehat gitu ya. Lagi kurang bagus ya, inflasi tinggi dan segala macam. Tapi produk-produk yang high end luxurious ya, luxury produk misalnya ya, itu justru meningkat gitu. Kenapa ya? Karena daya beli dari orang-orang yang kaya walaupun jumlahnya sedikit ya nggak berubah kan itu. Jadi mereka tetap bisa karena target marketnya tidak sensitif terhadap harga yang berubah itu naik dan segala macamnya gitu ya. Ya. Nah, jadi itu sih, Raisa. Oke, baik Pak. Jadi teman-teman semuanya dapat insight tambahan ya Pak nih. Kenapa sih kategori ini ada yang sensitif ya Pak, dan bagaimana sih mengatasinya? Adanya kenaikan Hmm. ini harus perlahan juga ya Pak, nggak bisa langsung sekaligus. Dan sebenarnya ada waktunya ya, teman-teman bisa cek juga kapan tepatnya bisa naikin harga tuh bareng Pak Bas di Business Q&A juga. Teman-teman bisa cek rekamannya di IGTV-nya business.id. Saya mau ambil pertanyaan dari Pak Fadri Kojais ya Pak, di kolom komentar. Pak Budi, umumnya yang saya ketahui selama ini bisnis dengan produk yang baru atau startup memiliki kecenderungan menetapkan harga lebih di bawah sedikit dari produk sejenisnya. Yang sudah punya segmen pasar. Nah, bagaimana nih Pak? Menurut Pak Budi, kenapa sih mereka cenderung nih Pak menetapkan harga yang lebih di bawah dari produk sejenis yang sudah punya segmen pasarnya? Iya, iya. Jadi itu sebetulnya makanya. Jadi kalau kita lebih mendalami misalnya ya, pricing strategi ya, strategi harga itu ya. Yang tadi kita bicarakan tadi itu adalah penetapan harga yang normalnya. Nah, jadi kalau normalnya harga kita, kalau semuanya normal, harusnya ini loh pertimbangan kita. Tapi ingat ya, kalau kita misalnya adalah produk yang baru pada saat kita launching gitu ya, nah bisa saja kita punya strategi launching price-nya gitu. Jadi harga pada saat launching gitu ya. Jadi bisa saja harga perkenalan lah namanya dan segala macam ya. Nah, kalau kami dulu namanya penetration price ya. Jadi harga untuk penetrasi pasar gitu ya. Nah, itu tergantung sih betulnya gitu ya. Jadi bisa saja ada yang misalnya ya, ada juga perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, karena dia tahu dia besar dan dia punya duit gitu ya, maka dia mungkin ya mencoba menguasai pasar itu dengan penetrasi harga yang jauh di bawah dari normalnya ya kompetitornya mereka dan bertahan cukup lama gitu. Jadi bukan hanya sekedar sebulan atau pada saat promonya saja dan segala macamnya. Nah, ini yang terjadi dengan produk-produk dari Cina ya. Kalau kita lihat misalnya ya, eh, hampir apapun lah produk dari Cina ya kalau saya lihat ya. Nah, kemarin itu yang banyak ribut di Amerika itu adalah soal harga mobil Cina gitu ya, mobil mobil listriknya ya. Kok bisa ya semurah itu gitu ya? Dengan kualitasnya juga mirip-mirip ya. Misalnya apa ya kemarin itu yang heboh-hebohnya BYD dibandingkan dengan Tesla misalnya. Oke beda lah brandnya ya. Tapi harganya kan jauh banget kan itu ya. Harganya juga mungkin separohnya gitu ya. Jadi orang mikir juga ya.
oh ya udahlah kalau saya mau coba-coba dulu mungkin saya beli dulu kan gitu ya. Nah, jadi itu juga kejadian dulunya misalnya pada saat Jepang awal-awalnya tahun 70-an ya membangun bis industri mobilnya mereka. Itu Hmm. kejadian juga dengan misalnya Korea juga membangun ini. Jadi kayaknya itu adalah sebuah strategi. Strategi penetrasi pasar ya, strategi untuk memenangkan konsumen di awal-awalnya. Tapi ingat ya, begitu mereka mereka sudah merasakan ya produknya itu, maka lama-lama produk itu akan naik harganya. Saya ingat banget ya, contohnya saja AC ya. Dulu itu AC mungkin 10 tahun yang lalu, saya nggak ingat ya. Kalau saya lihat AC saya ini, namanya Daikin ya, Daikin ya. Kalau AC Daikin itu dulu saya sendiri mendengar kata Daikin itu aja, aduh ini produk Cina ini apaan sih ini produk pasti jelek kan gitu ya. Tapi karena harganya murah gitu ya, kualitasnya mungkin belum sama seperti yang sekarang ya. Tapi dibandingkan yang harga, nah itu yang namanya ya kata Pak Basta itu price value namanya ya. Jadi walaupun kualitasnya ya nggak sebagus yang ini, tapi harganya jauh sekali di bawah sehingga nilainya tetap lebih tinggi gitu ya. Jadi orang mau mencoba gitu ya, trial ya, dia mencoba. Nah, begitu orang mencoba ya, dan misalnya mereka cukup puas ya, lama-lama mereka akan coba lagi, coba lagi. Nah, kalau sekarang kalau dilihat ya di per ASEAN ya, kalau saya pergi ke toko-toko misalnya Mitra 10 atau Electronic City atau kemana-mana itu, kalau saya tanya AC yang paling bagus menurut Anda apa? Oh, sekarang Daikin, Pak, Daikin gitu. Harganya juga termasuk yang paling mahal sekarang ini kan gitu ya. Ya mungkin ada yang lebih mahal, tapi dia termasuk yang mahal, nggak lagi semurah yang dulu gitu. Nah, jadi kan beda ya, itu kan strategi penetration namanya ya. Ya ada juga justru malah yang skimming misalnya ya. Skimming itu justru malah dia taruh harga setinggi-tingginya di awalnya, tapi setelah itu dia turunkan, turunkan, turunkan cepat gitu. Ya, itu namanya skimming price ya. Jadi itu sering terjadi juga terhadap produk-produk ya biasanya teknologi ya, yang seperti itu gitu. Oke, baik Pak. Jadi ada tambahan juga pertanyaannya dari Pak Fadriko Jess ya. Oh, tadi kan memang ada kecenderungan untuk penurunan harga ya Pak, atau penetration price ya Pak di awal. Nah, selain itu Pak, apa sih cara efektif lainnya nih untuk mendapatkan segmen pasarnya selain dari penurunan harga yang tadi nih Pak? Dalam bisnis startup, dalam mendapatkan segmen pasar yang ada. Sebetulnya makanya tadi itu kita harus paham dulu yang menurut kita yang wajar itu value nilai produk dan jasa yang ingin kita berikan itu katakanlah misalnya menurut kita pantasnya itu 100. Mungkin kita sudah tes, kita coba tanya ya rentang harga ke konsumen, ya 100 itu oke. Nah, waktu kita launching pertama bisa saja kita turunkan harga, itu harga penetrasi namanya ya. Tapi yang sering dilakukan oleh teman-teman juga itu kan bukan harganya diturunkan, tapi misalnya dikasih bonus misalnya ya. Buy one get one free lah namanya mungkin ya, atau buy two get one lah, atau beli ini bundling dengan ini misalnya ya, dan segala macamnya gitu ya. Jadi bisa dengan pricingnya yang kita buatkan pricing untuk penetrasi di mana tetap kita jangan, jadi kan gini, jangan kita sampaikan ke konsumen itu harga kita itu harusnya harganya 100 kita bilang 80 ya. Jadi kita harusnya tetap harganya kita bilang 100 tapi untuk ya misalnya pembukaan ini untuk sebulan ini karena kita baru launching maka harga spesial kita berikan misalnya 80 supaya orang tahu bahwa harga itu sebetulnya 100 gitu. Sehingga kalau yang 100 itu aja menurut mereka value-nya sudah oke, sekarang 80, saya berlomba-lomba nih mau beli dulu. Nah, untuk trialnya. Nah, bisa juga caranya adalah dengan memberikan bonus gitu. Bukan dengan harganya yang diturunkan, tapi ditambahkan dengan bonus yang mungkin nilainya mirip-mirip seperti diskonnya itu misalnya. Ya. Jadi itu juga bisa ya salah satu caranya. Jadi bisa juga bundling dengan brand lain atau kita memberikan hadiah dan bonus ya di luar dari soal harganya. Nah, jadi diskon saya tidak anti diskon ya, tapi saya tidak suka kalau diskon itu satu-satunya cara untuk mendapatkan sales gitu ya. Diskon itu harusnya
betul-betul digunakan di saat-saat tertentu seperti tadi itu kita launching, penetrasi harga dan segala macamnya itu menurut saya sih oke gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Budi. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi untuk Pak Fadri Kojais. Next, saya ambil lagi dari Teh Cici Alzena di kolom komentar ya Pak. Kalau saya sekarang menurunkan harga karena fashionnya lagi santai nih Pak. Setelah diturunin harga jualannya jadi rame. Apakah ini merusak brand nih Pak? Karena secara manusiawi senang dikasih harga lebih hemat dan dengan kualitas yang lebih bagus. Iya, jadi kan itu tadi itu. Kalau kita mau menurunkan harga, ya, jangan bilang itu kita menurunkan harga ya. Karena kalau menurunkan harga berarti kita seolah-olah menurunkan value-nya kita. Itu kekhawatirannya ya. Nah, jadi mungkin caranya adalah ada event-event tertentu atau occasion tertentu sehingga kita memberikan harga khusus pada saat-saat tertentu. Itu boleh-boleh saja ya, terutama pada saat sulit seperti ini. Tapi kalau kalau konsumen itu sudah terbiasa dengan harga segitu, lalu mereka berharap harga itu terus seperti itu, begitu kita kembali ke normal, mereka tidak mau lagi karena nilai yang mereka anggap itu ya harus 80 itu bukan 100 kan itu. Padahal kita pengennya 80 itu ada harga khusus aja pada saat waktu-waktu tertentu. Nah, ini masalah komunikasi ini kan sangat hati-hati ya. Karena enggak ya tadi itu bisa juga merusak brandnya kita kan gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Budi. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Teh Cici Alzena. Next, saya ambil lagi dari Pak Agnes Danio ya di kolom komentar Pak. Pak Budi, bagaimana cara mencari momentum yang tepat untuk menaikkan harga produk di bidang bisnis F&B, makanan dan minuman? Sebelumnya kita pernah bahas ya Pak, bareng Pak Bes di Bisnis Q&A. Teman-teman bisa cek lagi kapan sih momentum paling tepat nih untuk menaikkan harga. Tapi kita mau refresh lagi ya bareng Pak Budi nih. Gimana sih Pak momentumnya nih untuk menaikkan harga yang tepat nih? Silakan Pak. Ya tergantung juga sih produknya apa ya. Makanya seperti tadi saya bilang eh, kategori produknya apa, segmen pasarnya bagaimana, itu akan berbeda-beda cara kita menangani. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh aja dulu ya. Jadi kalau Anda adalah produk-produk consumer good misalnya ya, yang dibutuhkan oleh orang-orang ya sehari-hari misalnya ya, maka gitu ya, sering sekali ya kita lihat momentum di mana orang tidak sensitif terhadap perubahan harga. Kapan itu terjadi? Nah, biasanya ya salah satu momentumnya itu adalah misalnya pada saat puasa, mau lebaran, gitu ya. Nah, jadi walaupun orang kesel gitu ya, tapi orang kok kayaknya orang tuh sudah expect bahwa harga akan naik pada saat mau lebaran atau puasa kan gitu. Betul. Jadi artinya kita nggak merasa berdosa gitu ya. Jadi kalaupun naik itu ya orang mungkin kesel juga sih, tapi ya jadi itu salah satu momentumnya. Yang yang tidak boleh kita naikkan harga menurut pengalaman saya, terutama teman-teman yang bisnisnya kebetulan bisnis consumer goods misalnya ya, atau yang berhubungan banyak dengan konsumen itu adalah pada saat bulan-bulan Juli biasanya ya. Juli ini kenaikan sekolah, anak sekolah baru ya, orang masuk sekolah. Nah itu mereka biasanya prioritas utamanya mereka adalah uang mereka itu untuk anak sekolahnya mereka. Beli buku baru, baju baru, atau uang sekolah dan segala macam. Nah itu biasanya akan drop. Jadi kalau Anda akan menaikkan harga pun ya mereka mereka akan lebih parah lagi, artinya tidak akan mempedulikan Anda gitu ya. Nah, jadi itu salah satu momentum yang tepat. Nah, biasanya kalau kalau ya sama sebetulnya dengan F&B yang lain kan ya. F&B itu kalau misalnya di bulan puasa ya orang mau buka puasa saja naik-naikkan sedikit itu mereka mungkin nggak terasa kan itu ya. Puasa itu akan berbedaan. Nah, kalau saya dulu sering di produk-produk saya yang lama gitu ya, itu di bulan-bulan tadi itu ya, bulan puasa, sebelum lebaran, atau di bulan-bulan awal-awal Desember gitu ya, sebelum tahun baru dan sebelum Natalan. Karena itu occasion-occasion yang mereka juga
expect bahwa harga-harga itu kemungkinan besar itu ada yang naik dan segala macam. Nah, yang selalu saya jaga adalah jangan sampai kita menaikkan harga pada saat misalnya tadi itu di Juli atau Juni tergantung ke kapan anak-anak sekolah itu masuk gitu. Yes. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Agnes dan Nio. Next saya ambil lagi dari Pak Deswanda Pratama di kolom komentar nih Pak. Setelah di endorse nih Pak, bisnisnya naik, tapi setelah sekian lama nih Pak, melandai terus turun nih Pak. Inovasinya apa yang harus terus dilakukan nih agar bisnisnya bisa naik? Karena kalau bisnisnya dibiarin aja seperti itu, lama-kelamaan akan turun. Ya, ya itu dia. Jadi sebetulnya bagus sekali ya pertanyaannya ya, Daswandra ya pertama. Karena itulah, karena mungkin produk kita itu, produk atau jasa kita itu sebetulnya belum kuat, ya, belum kuat. Jadi banyak kejadian juga ya, bukan hanya soal di endorse ya, terutama anak-anak e-commerce ya yang jualan online itu ya. Mereka selalu ngelupa kalau saya iklan gitu ya. Saya iklan, oh itu naik Pak. Begitu saya nggak ada iklan, dia langsung drop. Ya kan itu ya. Nah artinya apa? Artinya produk kita itu sebetulnya kalau nggak di-push ya, dia nggak akan jalan sama sekali. Berarti ada something wrong dengan produknya kita. Produk market fit-nya itu mungkin belum dapat. Sehingga kalau nggak didorong-dorong, istilahnya itu dikarbit lah ya. Dikarbit gitu. Jadi dia belum mateng gitu. Nah, jadi saran saya adalah review kembali sebetulnya ya. Kalau di endorse, diiklankan dia naik itu normal. Ya kan itu. Tapi yang bagus adalah kalaupun nggak ada endorsement, kalaupun nggak ada iklan, ada minimum produknya itu terjual gitu. Mungkin nggak. Jadi istilahnya itu endorsement atau iklan itu harusnya hanya sekedar booster, bukan dari kalau nggak ada iklan, nggak ada endorsement dia nol, misalnya ya kan itu ya. Nah harusnya kan nggak ada iklan nggak itu dia misalnya 100 misalnya ya, nggak ada iklan nggak ada endorsement. Tapi dengan ada iklan, dengan ada endorsement dia bisa menjadi 500 gitu ya. Tapi kalau nggak ada pun kembali dia masih ada 100, jadi bukan nol gitu. Nah, mungkin itu sudah produknya sudah mulai ada kekuatannya gitu ya. Nah, kekuatan itu dari mana? Ya tadi itu produk market fit-nya belum. Nah, itu apa sih? Nah, itu berarti mungkin tadi itu produk desainnya, mungkin tadi solusi yang diberikan untuk konsumen itu bagaimana, diferensiasinya ada atau tidak, USP-nya unik atau tidak, tadi mungkin pricing strateginya mungkin nggak tepat. Jadi banyak faktor-faktor itu yang harus teman-teman cek satu persatu dulu gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Budi atas jawabannya nih. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya untuk Pak Deswanda Pratama. Next, udah di 2041 ya Pak, udah mendekati dari penghujung sesi bisnis Candy di malam hari ini. Nah, tapi sebelum kita tutup bisnis Candy di malam hari ini, boleh ya Pak sampaikan dulu nih pesan penutup buat teman-teman semuanya, supaya mungkin yang saat ini lagi nyusun strategi harga buat tahun depan, ataupun yang lagi nyusun strategi harga untuk bulan depan, ataupun waktu terdekat nih bisa makin tepat dan strategi tadi bisa langsung diaplikasikan ini bisnisnya teman-teman semuanya. Silakan Pak. Iya, sebetulnya simpel ya bagi saya ya. Harga yang tepat itu penting. Harga yang tepat itu artinya apa? Artinya adalah nilai atau value dari produk atau jasa kita itu dipersepsikan oleh konsumen kita cocok dengan harga yang mereka harus bayar untuk produk dan jasa kita. Nah, bagaimana kita tahu? Ya, mungkin kita harus melihat tadi itu, bisa melihat ke segmen pasar kita. Ya, tadi itu ya. Segmen pasar kita nih orangnya seperti apa dan kemampuan mereka untuk membelanjakan di kategori kita itu seperti apa. Nah, itu yang namanya tingkat affordability, tingkat kemampuan mereka untuk membeli produk atau jasa di kategori yang kita kebetulan jalankan itu. Jadi segmen pasar itu penting. Kemudian tentunya kompetitor itu juga penting dilihat, tapi lihatlah ke kompetitor itu yang pas dengan tentunya produk dan jasa kita, pas juga dengan segmennya. Jadi nggak ada gunanya kita membandingkan, kita jual Xenia, tapi membandingkannya dengan Mercedes gitu ya. Yang nggak tepat kan harganya ya, dan segala macamnya. Jadi intinya apa sih? Banyak faktor yang teman-teman harus pertimbangkan, bukan hanya soal, oh saya lebih murah dari kompetitor, atau saya pengen margin kita sekian,
maka HPP sekian, maka saya harus punya harga sekian gitu ya. Nah, ingat tadi itu harga itu hanyalah sebagian dari smart business map yang kita ajarkan ke teman-teman ya, sehingga teman-teman itu bisa melihat bisnis itu secara lebih komprehensif. Silakan belajar nantinya. Oke, oke, terima kasih banyak Pak Budi atas insight yang diberikan pada malam hari ini. Semoga strategi tadi yang udah di-share oleh Pak Budi bisa langsung teman-teman manfaatkan dan praktekkan langsung ya untuk bangun strategi harga yang tepat untuk bisnisnya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya juga di malam hari ini untuk berbagi insight ke saya juga business planner semuanya. Nah, teman-teman semuanya, strategi harga yang tepat ini akan dipelajari juga tentunya dalam workshop SBM Advance nih. Teman-teman yang mau belajar lebih dalam lagi nih untuk membangun strategi harga yang tepat atau langsung membenahi bisnisnya teman-teman semuanya bisa bergabung di workshop SBM Advance yang merupakan program workshop untuk membantu teman-teman membenahi sekaligus memperbaiki fundamental bisnis dengan menggunakan 12 pertanyaan. Cocok banget untuk pemula atau business owner yang udah berpengalaman lama dan saat ini butuh pembenahan bisnisnya. Nah, workshop SPM Advance ini akan mempelajari 12 pertanyaan yang dibagi menjadi 3 modul utama, yaitu playing field, market landscape, sampai ke operational profitability. Nantinya dipandu langsung oleh Pak Budi Isman yang sudah berpengalaman selama 30 tahun di banyak multinational and national company tentunya seperti Dana Aqua, Sariusada SGM, Coca-Cola, ExxonMobil, Shell Oil, dan masih banyak lainnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena pematerinya sekaligus pemandunya udah luar biasa, punya pengalaman banyak. Teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman bisa catat tanggalnya untuk workshop SBM Advance akan dilaksanakan di tanggal 5 sampai 6 Agustus 2024 di Hotel Arya Duta Jakarta. Nah, untuk bulan Agustus ini spesial ya di Jakarta. Nantinya di akhir tahun kita balik lagi nih ke Surabaya. Jadi teman-teman yang di Jakarta wajib banget gabung di bulan Agustus ini, jangan sampai ketinggalan lagi dan pastinya kita punya banyak program lainnya yang teman-teman bisa cek juga di link di bio Instagramnya bisnis.id. Oke, terima kasih banyak juga Business Partner sudah bergabung di Bisnis Kiannya malam hari ini dan terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya. Oke, terima kasih semuanya Risa. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat beristirahat Pak Budi. So, teman-teman semuanya, untuk menyimak kembali rekaman dari sesi bisnis Q&A di malam hari ini, teman-teman bisa cek IGTV-nya bisnis.id ataupun cek ke YouTube bisnis.id ya. Bila bermanfaat, teman-teman bisa share dan juga like. Dan jangan lupa untuk download aplikasi bisnis.id untuk belajar di e-course bisnis.id dan akses video pembelajaran gratis dari sesi bisnis forum ya. Ya, jangan lupa follow Instagramnya bisnis.id dan Pak Budi Isman di @budiismanofficial. Terima kasih bisnis planner semuanya. Kita ketemu lagi di sesi bisnis Q&A lainnya dan bisnis forum di jadwal lainnya. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.